Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ikomang Agus Darmayase, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 5 Bubuk, Kabupaten Karangasem. Perkenalkan juga fasilitator saya Bapak Gede Yudi Sumerteyase dan PP saya Nikade Duyana Astriani. Hari ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Adapun tujuan khusus pembelajaran di sini adalah CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Adapun beberapa panduan pertanyaan. Yang pertama adalah buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Nah, yang pertama tentunya buatlah kesimpulan. Kesimpulan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya di sini adalah pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya? Yang pertama itu ada di lingkungan kelas tentunya. Yang pertama, memanfaatkan ruang yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada. Yang kedua, fasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya. Yang ketiga, lakukan kolaborasi dengan guru lain untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya di kelas. Yang keempat, memanfaatkan sumber finansial untuk keperluan dan kebutuhan di kelas. Nah, selanjutnya di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ini saya lakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, kemudian bentuk komunitas sekolah yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan sekolah. Di sini saya dan kepala sekolah membentuk kombel, kemudian memanfaatkan sarana prasarana yang ada, kemudian yang keempat memanfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah, yang kelima gunakan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Kemudian di masyarakat lingkungan sekolah. Nah, di sini ada beberapa yang saya buat. Yang pertama itu adalah bangun relasi dengan masyarakat di sekitar sekolah. Yang kedua, kerjasama dengan orang tua murid untuk membantu kegiatan sekolah. Yang ketiga, kerjasama dengan pihak luar atau lembaga kesehatan, kepolisian, dinas pendidikan, dan lingkungan di sekitar sekolah. Kemudian yang keempat, ikut mengembangkan kebudayaan wilayah sekitar sekolah. Nah, di sini pertanyaan yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Tentunya yang pertama itu terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama. Kemudian yang kedua, jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Nah, adapun contoh hubungan pengelolaan sumber daya di sini, yang pertama adalah modal manusia. Di sini pemanfaatannya kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam pengajaran membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar murid. Kemudian yang kedua itu modal fisik. Pemanfaatannya, sarana dan prasarana serta seluruh ruangan di sekolah jika dikelola dengan baik akan menunjang kegiatan belajar mengajar
sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. Nah, selanjutnya yang ketiga modal sosial. Di sini pemanfaatannya norma dan aturan yang jelas serta tata tertib atau keyakinan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, aman dan nyaman. Yang keempat ada modal lingkungan. Di sini lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif. Nah, selanjutnya itu ada modal politik. Di sini kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, bekerja sama sekolah dan dinas pendidikan seperti mengadakan pelatihan atau workshop dapat meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah. Kemudian selanjutnya ada modal finansial, pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk keperluan operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Nah, yang terakhir ada modal agama. Di sini kegiatan pembiasaan di sekolah yaitu berdoa, penghormatan bendera, kemudian gotong royong dapat mengubah perilaku murid lebih berakhlak sehingga mempermudah dalam pemberian materi pembelajaran. Nah, di sini yang ketiga di sini bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, di sini keterkaitan modul 1 dengan modul 3.2. Tentunya modul 1.1 guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Kemudian modul 1.2 sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian modul 1.3, seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan atau aset. Kemudian modul 1.4, budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Nah, selanjutnya keterkaitan modul 2 dengan modul 3.2. Tentunya modul 2.1 guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid sehingga dapat memaksimalkan potensi atau sumber daya yang ada pada diri murid. Kemudian modul 2.2, dalam pengelolaan sumber daya seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial emosional yang baik sehingga segala keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian modul 2.3, pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk mengelola sumber daya yang ada di sekolahnya. Nah, kemudian keterkaitan modul 3.1 dengan modul 3.2. Di sini dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak kepada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tentunya. Nah, lanjutnya yang keempat di sini bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Tentunya sebelumnya saya mempelajari modul ini 3.2, saya hanya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah saya, serta lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah saja tanpa berusaha mencari solusinya. Nah, sesudah saya mempelajari modul 3.2 ini, saya baru memahami terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk dapat membangun sekolah yaitu modal manusia, fisik, sosial, lingkungan, finansial, politik, dan agama. Seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah. Nah, kemudian di pemikiran yang sudah berubah di diri saya setelah mempelajari modul 3.2 ini di antara lain, yang pertama terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Yang kedua, guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya yang ada agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, murid yang beragam dapat menjadi aset jika diberikan pembinaan yang tepat. Kemudian yang keempat, gunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset, bukan pendekatan berbasis masalah atau kekurangan. Ya, demikian pemaparan saya kali ini. Saya akhiri dengan para
Santi. Om, Santi, 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 Om. Terima kasih.